Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dimulai saja Ustaz, Nah, silakan. sebentar. Sebentar ya. Ya, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat, para muslimah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Nah, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kita di pembahasan Akhta'un Nisa atau yang kita beri judul 288 kesalahan wanita yang diremehkan. Nah, yang dikarang oleh Syekh Nada Abu Ahmad. Dan pada malam hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita di poin yang ke-9 dan juga kita langsung membahas poin ke-10 juga. Nah, yang poin ke-9 yakni at-taflij al-asnan, ya, yang sering kita sebut dengan mengikir gigi. Nah, ini salah satu di antara hal yang dilarang dalam Islam, ya. Dalam kitab ini disebutkan at-taflij adalah menjauhkan atau merenggangkan sebagian gigi dengan sebagian yang lain. Nah, agar gigi terlihat lebih kecil dan bagus. Perbuatan ini jika dilakukan bukan tujuan pengobatan, maka hukumnya haram. Karena di dalamnya terdapat unsur merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan unsur penipuan. Karena di dalamnya terdapat unsur merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan juga ada unsur penipuan, dan dua hal ini adalah hal yang dilarang dalam Islam. Untuk itu Rasulullah SAW melaknat para wanita yang mengikir gigi dan meratakannya untuk kecantikan hingga merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini maksud yakni hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yakni pengarang kitab Al-Mughni rahimahullahu taala, menyatakan apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk tujuan pengobatan, hukumnya boleh, kata beliau. Nah, demikian juga mengencangkan gigi dengan emas jika dikhawatirkan giginya jatuh, ya, atau istilahnya dia mau pakai gigi palsu, ya. Ini pun dibolehkan oleh beliau. Menanam gigi atau geraham pun hukumnya diperbolehkan jika untuk dalam kondisi darurat. Nah, baik para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada poin berikutnya, yakni poin ke-10, ya, yakni tato. Ini juga hal yang banyak orang-orang yang melakukannya. Nah, bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin, ya, melakukan hal tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang uang hasil penjualan darah anjing, upah melacur, dan beliau melaknat wanita tukang tato dan orang yang minta ditato. Ini dalam satu hadis langsung disebutkan berentetan. Pertama, penjualan darah. Makanya, ya, hati-hati, ya, banyak di antara kaum muslimin yang demi
mengejar yang namanya dunia, mereka menjual darahnya. Nah, menjual ginjalnya, menjual rambutnya. Ini semua hal yang dilarang dalam Islam. Nah, kemudian di sini juga Nabi melarang, mengharamkan hasil penjualan anjing. Ya, hasil penjualan anjing. Di sini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang upah melacur, wal'iyadzubillahi minaz zina. Dan beliau melaknat wanita tukang tato dan orang yang minta ditato. Datangkan sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mutashimat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah melaknat para wanita yang mentato. Nah, dan meminta agar dia ditato. Nah, jadi yang menato dan yang minta ditato, dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dalam hadis ini wal mutanammisat. Ya, al mutanammisat yakni wanita yang mengikir giginya yang kita sebutkan tadi. At-taflij al-asnan. Ya, mengikir giginya, mengikir giginya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Kemudian berikutnya ya, wal mutafallijati lil husni. Ya, yang meratakannya untuk kecantikan, meratakan giginya. Yang tadi ini mengikir ya, mengikir giginya, memperkecil giginya. Yang ketiga ini adalah meratakan giginya untuk tujuan bertabarruj. Wal mughayyirat khalqallah, dan yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau definisikan ya, al-washimah adalah seorang wanita yang menusukkan jarum di punggung, tangan, leher biasanya, di bibir, di bagian tubuh yang lain dari badan seorang wanita, ya. Dan kadang perbuatan itu mengeluarkan darah. Nah, karena orang tato itu, ya, itu jarum betul-betul menembus kulit dan bahkan masuk ke dagingnya. Maka, yang pertama dia mendapatkan luka, sakit ya yang akibat dari tato tersebut. Yang kedua dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga beliau menyebutkan ya, kemudian diwarnai dengan celak ataupun kapur sehingga berwarna hijau. Ya, bisa kita lihat tato ya. Nah, berwarna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna hitam dan sejenisnya. Sedangkan wanita yang meminta untuk ditato disebut dengan mutashimat, ya, al-mutashimat. Kita tadi sebutkan. Perbuatan ini haram hukumnya bagi pelaku pembuat tato. Jadi usaha tato itu haram. Usaha yang haram. Nah, dua-duanya mendapatkan laknat, sama laknatnya. Ya, yang minta ditato dan yang menato, kedua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang ya di beberapa negara itu anak kecil ditato oleh orang tuanya. Nah, dan di sini beliau mengatakan bahwa yang mendapatkan dosa tentunya yang menato. Anak kecil tersebut tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena belum paham. Dia tidak taklif, belum dibebani syariat. Dia belum paham tentang haram dan halal. Dan tentu ini ya tergantung dari orang tuanya. Nah, bahkan hari ini banyak di kalangan para pemudi yang dengan bangga membuat tato, ya, sengaja dipasang tatonya di tempat-tempat ya sensitif, biasa di dadanya, biasa di punggungnya, biasa di pahanya. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya memang untuk diperlihatkan. Nah, naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi double dosanya. Pertama dosa tatonya, kemudian yang kedua dia tabarruk dengan tato tersebut. Nah, bahkan wal'iyadzubillah min dzalik ya, terkadang ini dilakukan dengan perasaan bangga. Ya, perasaan bangga. Apa yang dibanggakan ya? Berbuat dosa masa bangga? Nauzubillah min dzalik. Dan di sini beliau mendatangkan juga fatwa dari Lajnah Daimah, dan Lajnah Daimah itu semacam kalau di Indonesia kayak
MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi Lajnah Daimah pernah ditanya, apa hukum tato di badan? Maka pertanyaannya lagi, apakah itu bisa menghalangi seorang untuk mengerjakan haji? Ya, maka dijawab, ya, bahwa tato itu haram. Tidak ada lagi kompromi. Tato haram. Karena disebutkan dalam hadis. Nah, la'anallahu wasilah wal mutawsilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya, yakni konde termasuk, ya, dan perempuan yang minta agar rambutnya disambung. Jadi yang menyambung dan yang minta disambung sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perempuan yang menato dan perempuan yang minta agar ditato. Semuanya dilaknat. Nah, tato itu terkadang juga bisa dilakukan di pipi, di bibir, beliau sini contohkan, ya, ataupun tempat lain dengan mengubah warna kulit dengan warna hijau, biru maupun hitam. Adapun tato itu tidak menghalangi sahnya seseorang untuk mengerjakan ibadah haji. Nah, ini juga menjawab pertanyaan apakah tato itu menghalangi wudhu, ya. Maka berdasarkan fatwa Lajnah Daimah ini, ya, tato itu tidak menghalangi seorang untuk sholat. Nah, baik kaum muslimin, ya, kaum muslimat, para pendengar, terkhusus para akhwat, para muslimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seorang manusia yang menato dirinya, yang mengikir giginya, ya, ini seakan-akan tidak bersyukur dengan apa yang Allah ciptakan untuknya. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh betul-betul Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik rupa. Nah, dan tentu ketika seorang itu merubah dari apa yang Allah ciptakan untuknya, maka seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, masih ada yang belum sempurna dari ciptaan. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang khalaqallah, yakni merubah, taghyir, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini salah satu di antara upaya syaitan untuk menjerumuskan anak cucu Adam ketika Allah Subhanahu wa taala telah melaknat para syaitan, laknatullahi alaihim, maka mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, ini Allah abadikan dalam surah An-Nisa ayat 119. Apa kata mereka? Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, ya Allah. Ya, wala usillannahum, ya, wala umanniyannahum wala amurannahum, ya. Di sini disebutkan, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, akan membangkitkan angan-angan kosong mereka, akan menyuruh, memerintahkan kepada mereka untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran. Nah, dan di sini syaitan mengatakan wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Dan kami pun akan memerintahkan kepada mereka untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Nah, maka mereka pun merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan salah satu di antaranya membuat tato, mengikir gigi, ya. Termasuk di antaranya gigi yang tidak ada di ini, sengaja dikasih apa? Lonjong ke depan, ya. Biasanya kadang mau dikasih cantik bentuknya, maka ini termasuk di antaranya. Termasuk juga di antaranya yakni pakai behel yang bukan untuk pengobatan. Nah, jadi pernah ditanyakan kepada para ulama, di antaranya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah taala, tentang orang yang merubah dalam niat atau dengan tujuan untuk pengobatan. Maka boleh mengatakan tidak ada masalah. Ya, umpamanya giginya itu menghalangi dia untuk makan, ya, membuat mudarat bagi dirinya, maka dia boleh merubah giginya. Ya, seperti mungkin hidungnya yang susah untuk bernafas umpamanya, maka dia boleh memancungkannya sedikit, boleh, sebatas
yang dibutuhkan umpamanya. Nah, seperti ada sesuatu dari tubuhnya yang memang dibutuhkan. Kalau tidak, maka akan membuat dia susah, ya, membuat dia susah makan umpamanya, membuat dia susah untuk makhrajnya kurang bagus. Biasa mungkin maaf ya, mulutnya mungkin, giginya mungkin mancung ya, maju ke depan, sehingga membuat dia susah untuk menyebut makhrajul huruf. Tentu ini hal yang diwajibkan. Maka dia boleh untuk mepasang apa namanya behel sehingga giginya pun itu rata dan sejenisnya. Nah, ini yang dibolehkan oleh para ulama kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira tidak ada lagi keraguan. Ya, tidak ada lagi keraguan akan haramnya ya mengikir gigi dan membuat tato. Dan bahkan sekarang ya banyak laki-laki naudzubillah min dzalik ya itu mengikuti para wanita ya, laki-laki buat tato. Ketika ditanyakan kepada mereka, laki-laki yang membuat tato, apa tujuan mereka bertato? Untuk lebih kelihatan gentleman katanya. Untuk lebih kelihatan disegani dan sejenisnya. Ketahuilah wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tato di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu amalannya para wanita. Coba perhatikan, ya. Nabi SAW mengatakan apa? Di sini tentang tato, la'anallahu al-washimat wal mutashimat. Allah melaknat para wanita yang ditato. Lihat. Tidak ada satupun hadis tentang tato itu kalimat dzakar, tidak ada. Semua muannas. Semua untuk perempuan. Karena memang tato ini amalannya perempuan, para wanita. Jadi kalau ada laki-laki yang tato, tujuannya supaya ingin gentleman, ini salah arti. Ya, salah alamat dia. Dia mengamalkan amalan khususnya para wanita dengan tujuan apa? Gentleman. Seperti orang yang pakai daster umpamanya, atau pakai pakaian dalam wanita. Kemudian dia perlihatkan kepada tengah-tengah masyarakat dan mengatakan inilah orang jagoan. Ya, naudzubillah min dzalik. Mungkin akan ditertawai kaum muslimin. Atau dia pakai gincu umpamanya, ya. Kemudian dia keluar ke masyarakat dan mengatakan inilah bajingannya pemilik apa namanya pemegang daerah sini. Tentu dia akan ditertawai oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Nah, karena gincu itu adalah perhiasan bagi wanita. Nah, oleh karena itu sadarlah dan bergayalah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ya kita tergiur dengan amalan-amalan orang-orang kafir ya sehingga kaum muslimin pun ikut lata mengikuti orang-orang kafir. Ini kebanyakannya orang-orang kafir mereka. Ya. Mereka tato itu hal yang biasa, laki-laki perempuan sama. Nah, bahkan dianggap hal yang lumrah. Nauzubillah min dzalik. Padahal ini ya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bergaya dengan gaya yang telah ditetapkan dalam Islam. Nah, dalam Islam ini telah diatur mana gaya yang dibolehkan dan mana gaya yang tidak diperbolehkan. Kemudian mungkin ada yang bertanya tentang hina pacar, ya, itu dibentuk, nggak ada masalah, karena hina itu bukan dari bahan yang menyakitkan, ya. Nah, maka ini dibolehkan, apalagi kalau dia berdandan di depan suaminya dan bukan untuk kecantikan di khalayak ramai, maka nggak ada masalah insya Allah. Yang jadi masalah sekarang, ya, hina ini dipakai di acara pengantin, ya, wanita dihias, dipenuhi dengan gambaran-gambaran indah, kemudian dipertontonkan oleh tamu-tamu laki maupun perempuan, ini haram. Ini nggak boleh, ini tabarruj ini. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah engkau bertingkah laku atau berhias sebagaimana tingkah laku hiasan
orang-orang jahiliyah dahulu. Oleh karena itu bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, orang-orang kufar tidak akan pernah ridho kepada kita. Nah, dan salah satu di antara jurus trik ya orang-orang kufar ini menghancurkan Islam, yakni dihancurkan generasi-generasi kita. Nah, begitu banyak ya orang-orang yang tidak tahu malu. Nah, berjalan berlenggak-lenggok bahkan disebut fashion di jalan, naudzubillah. Itu kan di panggung-panggung dibuatnya. Sekarang dikasih tren lagi. Jadi di jalan-jalan lagi, di trotoar-trotoar jalan. Mereka berlenggak-lenggok jalan, difoto, disaksikan, di syuting, dibuat live streaming. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini adalah obrolan sampah yang tidak sama sekali berharga. Ya, dia telah menjerumuskan, mencampakkan, menghinakan dirinya, naam, di atas kubangan yang sangat hina. Oleh karena itu, ya, tidak ada kemuliaan kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada agama kita, agama yang mulia, yakni Islam. Islamlah agama satu-satunya yang paling paham bagaimana memuliakan wanita. Maka wanita yang ingin meraih kemuliaan, raihlah kemuliaan dengan kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini materi kita. Ada pertanyaan? Silahkan. Silakan bagi ummahat yang ingin bertanya bisa melalui kolom komentar atau enggak melalui raise hand. Ya, silakan untuk Umu Linda untuk mengaktifkan voice-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Semoga Pak Ustadz selalu dalam Allah dan selalu sehat. Ustadz mau tanya, kalau misalnya seseorang sudah melakukan operasi plastik lalu bertaubat, apakah taubatnya diterima? Tapi sudah melakukan perubahan wajah, perubahan badan dan sebagainya. Yang itu pertanyaan pertama Pak Ustadz ya. Yang keduanya, apabila laki-laki dan wanita sudah melakukan tato di seluruh badannya, juga sudah bertobat dan bahkan jadi imam di masjid, itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Apa tetap diterima tobatnya, sholatnya diterima, atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, bagaimana tobatnya seorang yang sudah melakukan operasi plastik. Nah, di masa lalu dia operasi plastik, karena tidak paham. Ini haram, ya, karena bukan kebutuhan. Sekarang kan jadi tren itu, ke luar negeri, ke negara apa gitu ya, dia operasi supaya dia tampak cantik, pulang dia mirip boneka, memang boneka hantu ya. Ini haram dalam Islam. Nah, terus bagaimana kalau dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia wajib untuk merubah kembali? Dilihat. Kalau itu dibutuhkan, maka dia wajib untuk merubahnya kembali. Umpamanya operasi kelamin, umpamanya. Dia sudah buang kelaminnya, auzubillah min dzalik. Ya, sudah mengganti dengan kelamin wanita. Maka ketika dia bertobat, dia rubah. Nah, menjadi kelamin yang asal. Tapi kalau wajahnya saja, maka dia tidak perlu untuk merubahnya. Dia tidak perlu untuk merubahnya. Terus bagaimana kalau dia dilamar oleh laki-laki? Maka dia wajib untuk terus terang kepada laki-laki tersebut. Wajah ini cuma operasi. Nah, ketika dia ta'aruf dengan seorang ikhwan umpamanya, tentu cantik kelihatan ya, Masya Allah. Kayak plastik, namanya aja operasi plastik. Ya, bening mukanya, Masya Allah. Ketika dia menikah dengan seorang laki-laki, wanita tersebut wajib untuk terus terang kepada laki-laki yang ingin melamarnya tersebut. Dia sampaikan bahwa, afwan, saya pernah operasi plastik. Dan wajah ini dia asli. Ini plastik ini. Nah, bagaimana sekiranya ketika suatu waktu ada perubahan, maka disampaikan. Karena jangan sampai dengan berjalannya waktu, ya, bertambah umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ini kan nggak permanen, ya, bisa saja berubah. Allah akan berubah suatu waktu. Nah, maka diberitahukan terlebih dahulu, ini lebih ahsan. Dan tidak perlu dia merubah. Seperti orang yang punya tato umpamanya, apakah dia wajib untuk menghilangkan tatonya? Tidak perlu. Itu sama dengan menzolimi dirinya.
Jadi cukup dia bertobat kepada Allah, perbaiki tobatnya, kemudian tunjukkan tobatnya bahwa dia tobat yang jujur, taubatan nasuha. Nah, nggak perlu dia nggak perlu dia hapus tato. Tidak perlu. Ini sebenarnya amalan yang tidak bermanfaat saya rasa. Kecuali mungkin gambar makhluk, maka itu dirubah. Umpamanya ada gambar makhluk di tubuhnya umpamanya ada gambar yang tidak senonoh umpamanya, maka dia boleh merubahnya. Ya, dia boleh merubahnya, bukan merubah, sebenarnya menghilangkan bagian itu saja. Ya, mukanya mungkin aja yang dirubah, tidak ada masalah yang lainnya. Ini yang saya ketahui, wallahu taala a'lam bissawab. Dan apakah sholatnya sah? Ya, sholatnya sah, nggak ada masalah. Imam yang bertato nggak ada masalah. Ya, yang salah sekarang ini orang yang baru taubat itu diajak keliling, dijadiin ustadz. Nauzubillah. Bahkan dijadikan mantan artis, ya biasa kan begitu. Dulu dia mantan artis. Setelah dia taubat, diberikan posisi dalam dakwah. Nauzubillah. Dijadikan duta dalam dakwah, penarik. Ini semua orang jahil semua ini. Seharusnya orang artis yang baru bertaubat itu, ya, dia kan telah kembali dari maksiat. Seharusnya dia belajar, sibukkan dia dengan belajar. Bukan sibukkan diri ke sana kemari, ke sana kemari. Ini nggak perlu. Jangan sampai orang berpikir, wih, enak ya. Mending saya begitu dulu baru saya bertaubat nantinya. Seperti ini jadi. Oleh karena itu, ya ini semua ilmu yang kurang, ya. Akhirnya terjadilah apa yang telah kita lihat saat ini. Atau bahkan dijadikan gurauan saat ini. Sengaja diperlihatkan Ustadz gaul. Kenapa? Dia pakai tato. Nauzubillah min dzalik. Seharusnya dia menyembunyikan, ya. Seharusnya dia menangis ketika dia mengingat-ingat dosa-dosa dia di masa lalu. Jangan dia menceritakan di pagi harinya setelah Allah Subhanahu wa taala menutupi dia di pagi harinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nah, ada Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari operator ACS. Bismillah, Ustaz, bagaimana jika mengembalikan bentuk gigi semula? Dulu anak giginya rapi, tapi karena sejak kecil anak suka mengemut jari, jadinya gigi depan anak ke dalam. Dan sekarang anak kurang pede ketika ngomong karena orang-orang banyak yang berkomentar tentang gigi anak. Syukron jazakallah khairan. Nah, kalau memang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang giginya itu menghalangi dia, artinya di sini bukan cuma penampilan. Kalau cuma penampilan nggak boleh. Nah, seorang itu harus pede dengan dirinya. Selama dia bukan dalam keadaan maksiat, maka jangan malu. Yang buat orang malu itu maksiat. Nah, kemudian kalau giginya itu menghalangi dia, pokoknya makan dia tidak bisa nyaman ketika dia makan, ketika dia menggigit dia mungkin terganggu, maka dia boleh merubahnya. Dia boleh merubahnya. Nah, dia boleh merubahnya. Tapi kalau tidak ada gangguan secara medis, maka dia tidak boleh merubahnya. Nah, untuk kecantikan umpamanya dia tidak boleh merubahnya. Tapi kalau itu mengganggu dia umpamanya, sulit untuk makan, sulit untuk bekerja ketika dia gigit, ada kerjaan umpamanya, kayak penjahit kan itu kan biasa gigit-gigit benang ya. Nah, dia tidak bisa gigit umpamanya, maka dia boleh untuk merubahnya. Tapi sebatas untuk dijadikan normal, bukan diperindah, ya, sebatas dinormalkan saja. Maka ini boleh. Tapi kalau cuma sekedar penampilan, insya Allah, ya, nggak usah merasa minder dengan dengan keadaan seperti itu. Nah, saya yakin insya Allah ketika Anda salehah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan Anda dengan jodoh yang insya Allah akan menerima keadaan Anda saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Hairati Kadir. Bismillah, bagaimana hukum memakai gigi palsu, Ustaz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Memakai gigi palsu nggak ada masalah, selama dibutuhkan. Kemudian ketika meninggal, ya, apakah mesti dibuka? Dilihat. Kalau gigi palsunya itu berfaedah, kayak bisa dijual, terbuat dari emas dan perak, maka dibuka lebih bagus karena dimanfaatkan.
Tapi kalau tidak dibuka, itu tidak akan mendatangkan juga uang, maka nggak apa-apa dia ditanam, dikubur dengan gigi palsu tersebut. Nggak ada masalah insya Allah. Jadi nggak ada masalah. Apalagi dia butuh umpamanya, ya susah makan kalau nggak ada gigi palsu, maka nggak ada masalah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari admin ACS. Bismillah Ustadz, bagaimana dengan hukum tato air yang biasa diperjualbelikan sampai bahkan ada anak-anak yang membelinya? Yang tatonya itu nggak tahan lama Ustadz. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ini tidak sebaiknya, tidak selayaknya dilakukan oleh anak-anak muslimah kita. Maka sebaiknya dihindari. Karena ini termasuk di antara tasyabbuh bil kuffar, menyerupai atau meniru orang-orang kafir. Walaupun mungkin sementara dan bukan tato permanen. Tapi ini termasuk di antara tasyabbuh dengan tato. Nah, saya pribadi ya menganjurkan, menasihatkan kepada kaum muslimin, kaum muslimah untuk dihindari pemakaian stiker-stiker seperti itu. Nah, karena ini memperburuk ya, bahkan bisa menjadi sesuatu pemicu sehingga bangga dengan tulisan itu, ya, bangga dengan tato itu, walaupun tidak permanen. Dan ini dikhawatirkan ke depannya bisa akan menimbulkan ya keinginan untuk mencoba yang permanen. Karena tidak akan ada yang namanya bukit tanpa sebiji pasir. Nah, maka Islam ini sangat menganjurkan kita untuk menjauhi ya hal-hal yang bisa menjurus kepada keburukan, yakni tindakan preventif, ya, syaddud dzari'ah. Nah, dan di antara bentuk tindakan preventif kita dari tato, maka sebaiknya kita meninggalkan ya stiker-stiker tubuh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari Umu Sikaryati. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Yang pertama, ketika kita sholat subuh, apa boleh kita membaca surat Al-Wizatain 3 kul? Poin yang kedua, ketika kita sholat saat membaca surat Al-Quran, apa harus berurutan surat? Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, jadi tidak membaca surah selain Al-Fatihah saja boleh. Makanya seorang itu sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Karena yang rukun itu cuma Al-Fatihah. Adapun surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh nggak baca 3 kul dalam 1 rakaat? Begitu mungkin maksudnya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada larangan. Selama itu ayat Al-Quran yang dia baca. Bukan selain Al-Quran. Maka nggak ada masalah. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, berurutan. Ini adab dari penghafal Quran. Kita dulu sampaikan seperti itu ketika masih menghafal, dan ini diantara bukti bahwa dia seorang yang mahir dalam Al-Quran. yakni mengurut dari atas sampai ke bawah. Ya. Jangan ketika dia rakaat pertama dia baca Al-Ikhlas, di rakaat kedua dia baca Inna a'tainakal kautsar. Ini tidak seurut, ya, tidak tertib artinya. Dia di rakaat pertama baca Al-Qadr, ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di rakaat kedua dia baca wattini wazzaitun. Nah, ini kurang pas, ya. Tapi bukan haram, tapi tidak pas. Karena mestinya kita dari atas ke bawah baca Al-Fatihah, kemudian di rakaat pertama kita baca Al-Baqarah, di rakaat kedua kita baca Ali Imran. Nah, jangan Ali Imran di rakaat pertama, Al-Baqarah di rakaat kedua. Ini cuma sekedar adab dalam
membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lain? Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan, Ummahat? Ustadz, maaf, ini kemarin ada anggota yang terlewat ketika pas sesi Q&A. Boleh Anda sampaikan di sini, Ustadz? Silakan. Kalau saya bisa jawab. Ya, Bismillah. Assalamualaikum. Maaf izin bertanya. Bagaimana menikah niatnya karena ibadah dan karena Allah? Dan apa yang dimaksud contoh dalam ilmu berumah tangga dan hak dan kewajiban pasangan itu bagaimana? Coba diulang pertanyaannya. Assalamualaikum, maaf izin bertanya, bagaimana menikah niatnya karena ibadah dan karena Allah, dan apa yang dimaksud contoh dalam ilmu berumah tangga, serta hak dan kewajiban pasangan itu bagaimana? Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi menikah karena Allah itu dilihat ketika dia menerima pinangan laki-laki. Di situ sudah bisa kita lihat. Ketika ada wanita, sebelum dia melihat wajahnya, sebelum dia mengetahui siapa laki-laki itu, yang paling pertama dia mesti selidiki agama dan akhlak dari laki-laki tersebut. Nah, jangan yang paling pertama dilihat dulu siapa orangnya. Masya Allah, oh ini orang terkenal ini, udah diterima. Orang terkenal belum tentu bagus agama dan akhlaknya. Nah, jadi ketika seorang itu menerima pinangan dari seorang laki-laki, ya, yang bagus agamanya, ini siapa ini? Oh ini anak pondok umpamanya. Oh ini dia kajian di sini. Oh iya seorang salafi. Dia seorang yang mengikuti manhaj salaf. Dia seorang yang sunnah. Nah, kemudian dia lihat mungkin wajahnya ya kurang dari apa yang standar umpamanya. Maka dia mencoba untuk merenungkan. Kemudian dia terima. Maka insya Allah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu sangat banyak. Maka pentingnya seorang pasangan, ya, apabila menikah, ini yang sering kami nasihatkan. Ketika saya diundang untuk khutbah nikah, ceramah, nasihat pernikahan, maka saya sering tanamkan kepada para ikhwan dan akhwat. Sebelum kalian melakukan hal-hal yang biasa, maka tanyakan kepada pasangan Anda apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Ini mesti diketahui, ya. Maka ini dipahami betul, seorang istri wajib untuk mengetahui apa yang disuka apa yang disuka dari suaminya, apa yang suaminya tidak suka. Begitupun sebaliknya, seorang suami hendaknya memahami, mengilmui apa yang istrinya tidak suka dan apa yang disuka. Kemudian berusaha, ya. Setelah kita paham, oh ini ternyata nggak disuka, oh ini ternyata yang dia suka, maka kita berusaha untuk menghindari apa yang tidak dia sukai dan mencoba untuk berusaha untuk melakukan apa yang dia sukai. Sebenarnya rumah tangga itu simpel sebenarnya. Yang buat susah itu karena kita nggak paham. Kita juga nggak mau belajar. Dan ingat, ini yang sering kesalahan pasangan suami istri, pasangan ikhwan akhwat sebelum menikah. Ya, parentingnya yang kurang bagus. Siapkan kebahagiaan siapkan kebahagiaan sebelum pernikahan. Nah, bagaimana caranya Ustaz menyiapkan kebahagiaan sebelum pernikahan? Yakni siapkan diri kita sebelum menikah. Artinya kita harus punya banyak ilmu. Seorang akhwat juga harus punya banyak ilmu. Belajar tentang bagaimana menjadi istri yang saleh. Nah, kan banyak dalam hadis-hadis ketika dipandangi menunjukkan mata, ketika dipanggil dia datang. Ketika dia berbicara, tutur katanya seperti ini. Ini semua ciri-ciri. Jadi dia harus belajar itu. Dia harus menyayangi, ya, bagaimana dia bertutur kata dengan lawan jenisnya dan seterusnya. Apalagi dia seorang suami umpamanya. Maka ini hal yang perlu untuk dipelajari semuanya. Dan saya rasa ini butuh waktu yang sangat panjang. Dan kita jelaskan tidak akan mungkin bisa habis ya dengan satu pertemuan di malam hari ini. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ada pertanyaan?
Ada Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustadz dari admin ACS. Afwan, Ana izin bertanya. Ana punya teman yang habis kecelakaan yang menyebabkan giginya yang di depan 2 patah. Sehingga dia menggunakan gigi palsu yang bisa dilepas buka. Dia berencana untuk memasang gigi yang permanen. Tapi syaratnya dia harus copot lagi 2 giginya, sehingga total ada 4 giginya yang lepas. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Insya Allah. Memang seperti itu ya. Ya kalau memang seperti itu, tidak ada masalah. Pasang gigi permanen tidak ada masalah. Tidak ada masalah, insya Allah. Karena dibutuhkan kan. Dia mau makan, apalagi gigi depan ya. Gigi seri depan ini gigi yang berfungsi untuk memotong makanan. Ini sangat penting. Dan ini gigi depan ini sangat penting. Bukan cuma dalam perkara makan memakan, tidak. Tapi dalam perkara agama. Ya, bagaimana dia bisa menyebut huruf sa umpamanya, ta, ya, dia to umpamanya. Bagaimana tidak akan mungkin bisa sempurna penyebutan makharijul hurufnya kalau tidak disempurnakan begini. Karena gigi seri depan ini sangat berfungsi ketika seorang itu membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kalau memang caranya dengan dicabut giginya lagi, terus dipasang giginya dua, berarti ada 2 yang bolong lagi. Atau mungkin maksudnya di sini dibuka gigi 2 ini, kemudian dipasang 4. Mungkin begitu ya maksudnya. Nggak ada masalah insya Allah. Saya kira ini nggak ada masalah karena memang dibutuhkan dan memang bukan untuk dalam rangka bergaya, ya, bergaya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Saya kira cukup pertanyaannya, ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para admin yang telah berlelah-lelah untuk mempersiapkan kajian kita di malam hari ini. Semoga Allah membalas mereka semua dengan kebaikan. Nah, dan kepada para akhwat, para muslimah yang hadir di malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian semua di atas kebaikan. Nah, dan yang paling penting harapan kami kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di malam hari ini sebagai amal pemberat timbangan kita kelak di mizan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah.